Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy. Kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih di malam hari ini. Barengan aku Dika ya, seperti biasa akan jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang build a strong foundation as a master of ceremony. Nah, teman-teman yang punya interest ke ini ya tentang dunia MC atau memang nanti ke depannya pengen jadi MC atau sekarang lagi udah jadi MC tapi pengen belajar lebih dalam lagi, kita akan bareng sama Kak Indah Fitri. Nah, Kak Indah Fitri juga udah ada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan seru-seruan bareng. Nanti teman-teman juga bisa langsung nanya, bisa langsung chat, nggak bisa open cam dan open mic ya teman-teman. Tapi teman-teman masih bisa di kolom chat ataupun kalau ada pertanyaan Q&A saat buat pekerjaannya ataupun kalau misalnya belum ada di dunia itu mudah-mudahan jadi termotivasi nih buat jadi MC ke depannya. Nah, teman-teman nanti boleh banget ya kalau ada pertanyaan. Oh, suaranya putus-putus ya. Ini eh, di saya aja di satu orang atau semuanya putus-putus nih. Teman-teman boleh ya di kolom chat suara saya gimana? Masih putus-putus atau aman? Kalau sekarang gimana? Sekarang udah aman, putus-putus. Oke. Oke, sip, nggak apa-apa. Kayaknya sih emang jaringan tadi juga soalnya agak sedikit eh, putus-putus juga ya, yang pas bagian bumper. Nggak masalah. Nah, teman-teman mau ngingetin aja buat nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung di kolom Q&A. Kalau ada chat biasa, itu bisa di kolom chat aja. Biar nanti dari Kak Indah milihin pertanyaan teman-teman nggak bingung gitu. Seperti biasa, sebelum ke speaker kita hari ini, saya mau ngedit sedikit ngebahas tentang Amazing Academy. Jadi mungkin di kelas hari ini ada teman-teman yang baru join pertama kali ya. Selamat datang. Nah, buat teman-teman yang udah join berkali-kali, saya mau ngucapin makasih banyak karena sudah jadi penonton setia dari Amazing nih. Kayaknya udah ada yang sampai berkali-kali, bahkan ada yang sampai nggak kehitung gitu ya udah berapa kali. Nah, itu salah satu advantage juga nih buat teman-teman, benefit juga buat teman-teman ketika pengen belajar tentang em, kayak MC hari ini gitu ya, ataupun misalnya fotografi, videografi, make up, ada desain, ilustrasi segala macam, itu bisa banget di Amazing Academy. Nanti kelas-kelasnya itu bisa teman-teman cek di link Instagram bio-nya Amazing. Nanti udah ada di sana, nanti teman-teman bisa cek langsung dan bisa daftar gitu. Biar teman-teman nanti bisa nambah skill lagi nih, nggak cuma tentang MC, banyak banget kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin. Nah, yang kedua itu tentang mazingnya. Kalau yang udah ikutan berkali-kali mungkin udah paham gitu ya tentang mazing itu apa. Nah, buat yang ikutan pertama kali, jadi Mazing secara simpelnya adalah platform untuk membuat link bio, teman-teman. Kalau biasanya familiar dengan yang namanya Linktree, nah kita kurang lebih sama kayak Linktree, tapi kita punya fungsi dan juga fitur yang jauh lebih advance. Kalau teman-teman lihat Linktree yang biasanya cuma button aja, nah kalau di Mazing sendiri, kita bisa memunculkan semua konten yang ada di sosial media gitu ya. Teman-teman juga bisa masukin link dari berbagai sumber kayak misalnya dari marketplace itu bisa. Dari YouTube pengen di-showing video YouTube-nya teman-teman gitu, punya video terbaru itu juga bisa. Punya lagu terbaru Spotify atau lagu kesukaan itu juga bisa di-showing di Amazing. Jadi teman-teman nanti bisa berkreasi dengan Amazing Page. Tampilan dari Amazing Page-nya pun nanti akan jauh lebih menarik dan isiannya pun bisa bervariasi gitu ya. Base-nya ini aplikasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman memang harus download dulu gitu. Bisa di iOS ataupun di Android. Nanti ketika download, sign up, teman-teman bisa dapetin username juga di sana. Ketika udah masuk, teman-teman juga bisa nikmatin fitur-fitur gratis yang udah bisa langsung diakses, kayak analitik, form, smart URL, dan lain sebagainya. Nah, memang selain yang free, ada juga yang ini ya, ada juga yang premium. Nah, ini seperti biasa, jadi nanti saya bakal nge-share yang namanya Amazing Premium dan juga isi sertifikat itu harganya 15.000 nanti bakal di-share di kolom chat. Di grup juga sebetulnya udah ada nanti bakal diingetin aja di kolom chat kalau misalnya kelupaan gitu ya. Itu 15.000 itu bisa dapetin Amazing Premium. Salah satunya benefit dari si Amazing Premium itu adalah ini didesainin sama tim Amazing-nya, teman-teman. Sama e-sertifikat dari kelas hari ini. Begitu. Nanti disimak aja di kolom chat juga udah ada eh,
Nanti dilihat aja di scroll kalau misalnya banyak chat, nanti scroll aja bakal saya share yang namanya purchase untuk sertifikat dan Amazing Premium selama 2 bulan begitu. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke Kak Indah ya, biar nggak terlalu banyak saya ngomong nih. Kebetulan mending kita dengerin Kak Indah aja karena Kak Indah memang spesialisasi untuk MC. Oke, Kak Indah, halo. Halo Kak Dika, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Gimana udah ready Kak? Wah, sungguh ready ya. Oke, kalau gitu silahkan Kak. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman kita kasih applause buat Kak Dika. Ini apakah aku bisa melihat reaction dari teman-teman di sini? Apakah teman-teman bisa memberikan reactionnya? Atau boleh tulis di kolom komentar, keren, keren, keren untuk Kak Dika ya, yang sudah mempersilahkan aku malam hari ini dapat berjumpa dengan teman-teman semua. Dan tentunya terima kasih juga kepada Amazing Academy yang telah memberikan kesempatan untukku dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat belajar bersama pada malam hari ini. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga yang hadir pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Ini luar biasa sekali. Wow, kalian 126 lebih orang yang hadir di sini. Ini sekarang malam Jumat ya, habis pulang kerja ataupun habis beraktivitas dan kalian memutuskan untuk join kelas MC kita bersama Amazing Academy malam hari ini. Aku mau tanya, ini nggak pada capek abis kerja? Nggak pada capek abis sekolah? Boleh dong kok tulis kolom komentar, aku mau tanya, ini pada capek nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak kok, Kak. Wah, mantap. Semangat banget malah. Capeknya hilang kalau lihat Kakak. Wah, Masya Allah. Aduh, aku seneng banget ya kalau teman-teman ternyata responnya semangat dan tidak merasakan capek. Memang benar ya, teman-teman. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senangi, maka itu bisa memberikan energi positif ya kepada kita. Mungkin yang tadi kita sempat ngerasain capek gitu ya abis beraktivitas, ternyata kita punya niat mau belajar, mau nuntut ilmu, ternyata capeknya hilang, digantikan dengan rasa bahagia ya. Untuk itu aku harap pada malam hari ini teman-teman bisa mengikuti kelas dengan semangat yang menggebu-gebu ya, semangat yang membara agar kita bisa sama-sama mengimprove diri kita ya, meningkatkan skill kita, terutama di dunia Master of Ceremony. Aku yakin pasti yang hadir di sini pun kayaknya sudah menjadi MC profesional ini dibandingkan dengan diriku. Apakah betul ini ya? Soalnya sekarang MC itu sudah menjadi salah satu profesi yang dilirik oleh banyak orang nih ya teman-teman. Setuju gak? Sudah mulai banyak orang yang tertarik untuk menjadi pembawa acara. Katanya pembawa acara nih cukup menjanjikan nih dari segi cuan, dari segi koneksi ya. Setuju nggak? Setuju banget, setuju. Iya, betul ya. Biasanya yang nulis setuju ini artinya udah pernah ngalamin nih ya berkarir di dunia MC. Tapi memang ya teman-teman, kenapa MC itu sangat menjanjikan karena sekarang tuh udah banyak banget event maupun acara yang dilaksanakan, apalagi pandemi sudah berakhir. Otomatis setiap acara membutuhkan nih ya tombaknya gitu ya. Siapa yang akan memandu acara tersebut? Coba teman-teman bayangin kalau misalnya ada sebuah acara ataupun sebuah event nggak ada MC-nya, ada acara nih, audiensnya banyak nih teman-teman, ada ratusan, bahkan nggak perlu ratusan deh, misalnya puluhan gitu ya, ada audiensnya, tapi nggak ada pemandu acaranya. Kira-kira acaranya akan berjalan seperti apa nih teman-teman? Coba boleh tulis di kolom komentar. Bayangkan jika ada event ataupun acara, terus nggak ada MC-nya nih. Kira-kira acaranya akan kayak gimana? Garing, Kak. Pasti nggak berjalan, betul.
hampa terasa diriku tanpa dirimu. Jadi nyanyi aku ya. Terus tiba-tiba garing, betul, bagaikan sayur tanpa garam. Benar banget ya teman-teman, betul sekali. Kalau ada acara nggak ada pemandunya ya, maka acara tersebut akan ambiar gitu ya, nggak jelas. Audiens yang hadir jadi bingung. Ini kita datang mau ngapain ya? Tujuan acaranya apa? Terus abis ini kita ngapain nih? Nggak ada yang ngarahin kita, ya kan? Kesian audiensnya. Makanya kenapa peran MC memiliki peran yang sangat penting dalam setiap acara. Namanya aja Master of Ceremony. Ya, yang bisa kita artikan bahwa Master of Ceremony adalah orang yang dapat menguasai acara tersebut. Ya, orang yang mampu mengemas acara tersebut dengan baik. Dia nih paham bagaimana cara mengendalikan acara tersebut. Itulah kenapa disebut dengan Master of Ceremony. Tapi teman-teman biasanya sering juga ada namanya acara-acara formal ya atau event-event formal. Di mana event formal ini sebenarnya pembawa acaranya atau pemandu acaranya ini dia dituntut untuk tidak dapat banyak berimprovisasi nih teman-teman. Tidak bisa melakukan banyak improvisasi. Jadi kalau misalnya menjadi pemandu acara atau pembawa acara di acara keprotokolan ataupun di acara-acara yang formal, pembawa acara ini diharapkan dapat memberikan wibawanya untuk menjalankan acara tersebut ataupun untuk mengarahkan acara tersebut. Nah, berbeda dengan Master of Ceremony yang biasa membawa acara, mungkin acara semi formal ataupun non formal, acara-acara yang tidak terikat, yang tidak harus benar-benar sesuai struktur gitu ya dengan template yang sudah ada. Kalau misalnya MC yang formal itu kan biasanya MC-MC acara upacara, serah terima jabatan, ya kan? Itu kita harus sesuai dengan template-nya. Kalau bisa on time, karena biasanya tamu undangannya itu tamu-tamu penting yang mereka tuh nggak bisa mengikuti acara dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi harus sat-set gitu kalau MC formal. Nah, kalau Master of Ceremony, MC yang biasa membawa acara semi formal maupun non formal, ini dia diperbolehkan untuk melakukan improvisasi agar acara tersebut dapat diikuti oleh audiens dengan baik. Oke, kita akan masuk ke slide yang sudah aku siapkan, teman-teman. Jadi aku sebenarnya ingin mengajak kita pahami dari dasar dulu apa sebenarnya Master of Ceremony. Siap, sudah terlihat ya. Oke, kita akan mengenal Master of Ceremony. Aku yakin teman-teman sudah tahu ya. Tadi dari awal aku sudah jelaskan bahwa Master of Ceremony itu adalah orang yang mampu mengemas acara tersebut, orang yang pandai mengatur acara tersebut, maka ia bisa dibilang Master of Ceremony. Nah, dalam ilmu komunikasi ya teman-teman, dalam komunikasi, komunikasi itu mempunyai fungsi yang mana kita itu harus bisa memberikan paduan ataupun arahan kepada orang yang kita ajak bicara. Salah satu fungsi komunikasi. Kita bisa memberikan paduan dan arahan kepada mereka. Makanya skill komunikasi ini penting banget dimiliki oleh seorang Master of Ceremony karena dia yang mengarahkan orang untuk mengikuti serangkaian acara yang akan dilalui nantinya. Nah, teman-teman, Master of Ceremony juga memiliki peran penting. 3 peran penting yang harus kita ketahui bersama. Apa aja sih peran ataupun tugas dari seorang Master of Ceremony itu? Nah, dalam konteks berkomunikasi, Master of Ceremony memiliki 3 tugas inti, yaitu yang pertama adalah kita menginformasikan. Menginformasikan acara yang akan kita laksanakan, menginformasikan siapa saja tamu-tamu kehormatan yang hadir hari ini, menginformasikan bagaimana tata cara pelaksanaan acara hari ini. Kitalah pusat informasi dari setiap apapun yang ada di acara tersebut. Kita yang jadi jembatan antara penyelenggara acara dengan audiens. Itu tugas pertama bagi seorang MC. Lalu yang kedua, MC harus bisa mencitrakan acara. Mencitrakan acara yang sedang dia bawakan. Selain itu, MC adalah cerminan dari panitia dan penyelenggara acara tersebut. Makanya, sebagai seorang MC, kita dituntut untuk bisa tampil semaksimal mungkin. Grooming yang baik, menampilkan visual yang baik. Karena audiens akan melihat MC-nya dulu.
dibandingkan panitianya. Betul ya? MC-nya yang akan dilihat oleh audiens. Makanya MC dapat mencitrakan panitia, acara, maupun penyelenggara acara tersebut. Lalu yang ketiga, MC memiliki tugas yaitu dapat menghidupkan suasana. MC harus dapat menghidupkan suasana acara. Yang tadinya mungkin audiens merasa jenuh, merasa bosan, lalu MC harus bisa mengajak audiens itu kembali semangat. MC harus bisa menjaga fokus audiens untuk mengikuti acara yang sedang dijalani saat ini. Makanya kenapa MC harus bisa ngejaga mood. Mood MC bisa mempengaruhi mood audiens. Energi positif MC bisa mempengaruhi energi positif audiens. Maka dari itu, sebagai seorang MC, usahakan kita harus bisa menjaga good mood ataupun energi positif kita agar audiens bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin menjadi seorang MC, tentu kita harus pahami diri kita dulu, ya teman-teman. Kita harus sadar nih, bahwa kita adalah orang yang pengen untuk dilihat orang lain. Kita terbiasa untuk menjadi pusat perhatian orang. Kita tidak merasa keberatan jika orang lain memandangi kita. Karena kenapa? Karena MC itu harus mau dilihat orang. Jadi kalau teman-teman ada rasa, aku malu kalau dilihatin sama orang, aku takut kalau misalnya berdiri di depan orang, terus dilihatin sama orang-orang atau diomongin sama orang-orang. Nah, itu nggak bisa teman-teman kalau misalnya kita ada perasaan takut seperti itu jika kita ingin menjadi seorang MC. Karena MC itu harus mau jadi pusat perhatian. Jadi, buat teman-teman yang hari ini join kelas, aku tahu pasti teman-teman ingin menjadi seorang MC, baik MC profesional maupun ingin memulai karirnya di bidang MC. Namun, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi menjadi seorang MC, aku mau tanya deh ke teman-teman, alasan teman-teman ingin menjadi MC itu apa sih? Boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman tuh alasannya apa? Kenapa sih mau jadi MC? Jadi MC capek loh. Yang lain duduk, kita harus berdiri. Kita harus ngajak audiens ke sana kemari, ngajak audiens buat ngikutin rangkaian acara, atau kita harus jaga mood terus, jadi MC jaga vokal terus gitu. Kenapa nih alasannya teman-teman? Oke, penyaluran hobi sama passion Kak. Jadi MC itu seru. Betul. Suka ngomong. Iya, benar ya. Kalau orang yang suka ngomong memang udah cocok banget ini ya kayaknya jadi MC ya. Memang niat berkarir di bidang MC. Biar banyak pengalaman ketemu banyak orang. Oke, nice. Senang bantu orang. Menjadi bagian hari bahagia orang lain. Wah, oke. Pasti teman-teman punya alasan-alasan sendiri ya, kenapa pengen jadi MC. Dan rata-rata alasannya itu hampir sama pasti ya. Pertama, karena passion, ya kan? Kedua, karena seru. Jadi MC nih, aku suka ngomong daripada aku ngomong cas-cis-cus, nggak jelas, nggak karuan. Lebih baik aku manfaatkan bawelnya aku ini jadi sebuah pekerjaan. Bisa menghasilkan, ya gitu ya, jadi MC. Terus jadi membantu momen kebahagiaan orang lain ya, menjadi bagian hari bahagia orang lain. Ya, betul. Kita misalnya menjadi MC wedding, di mana wedding adalah hari bahagianya orang dan kita memandu acara itu dengan sangat baik. Ketika klien ataupun orang yang kita bantu itu mengucapkan terima kasih kepada kita karena kita berhasil membawakan acaranya dengan baik, tentu ada kepuasan tersendiri ya teman-teman bagi kita ya, bahwa kita sukses nih, kita berhasil menjadikan acara dia berkesan. Bukan hanya berkesan bagi si klien ataupun bagi orang yang menyewa gitu ya jasa MC kita, tapi bagi audiens juga kita bisa memberikan kesan yang baik. Itu keren banget ya teman-teman. Pokoknya alasan untuk menjadi seorang MC, aku yakin pasti sangat beragam bagi teman-teman. Namun aku pun punya satu saran, jika teman-teman alasannya adalah karena cuan ya, karena uang, tapi itu adalah alasan awal teman-teman untuk menjadi seorang MC, aku harap alasan itu bisa dibenahi sedikit. Karena ketika kita menjadi seorang MC, yang harus kita gali pertama, yang harus kita cari pertama adalah kesempatannya, teman-teman. Kesempatan ketika kita mendapatkan
cara ataupun mendapatkan tempat untuk menjadi seorang MC. Jangan pikirin dulu uangnya, tapi pikirkan dulu bagaimana caranya kita bisa tampil maksimal ketika kita menjadi MC. Karena seiring dengan jalannya berproses ya, seiring dengan proses kita menjadi seorang MC, apresiasi itu pasti akan ada kok teman-teman. Ya, apresiasi mungkin berupa uang atau apresiasi berupa link ya, kita dikenal oleh banyak orang, itu pasti akan mengikuti. Yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan kesempatan kita dengan baik ketika teman-teman sudah dapat kesempatan untuk jadi seorang MC. Nah, kalau tadi kita sudah mulai dengan why ya teman-teman, dengan alasan kita kenapa mau jadi MC. Nah, selanjutnya aku juga pengen ngajak teman-teman biar kita bisa jadi MC yang berkarakter. Ya, biar kita bisa beda dari MC yang lain. Kita harus bisa tampil beda dong, walaupun MC banyak ya teman-teman. Tapi apa ya yang bikin orang itu selalu ingat sama kita? Orang itu mau repeat order bahasanya gitu ya sama kita. Nah, kalau tadi kita sudah mulai dari kata why, teman-teman bisa lanjutkan lagi, tapi ini nggak perlu tulis di kolom komentar. Sebenarnya ini jadi PR-nya teman-teman saja. Mungkin setelah kelas ini bisa teman-teman mulai main mapping gitu ya, mulai pikirkan ulang gitu targetnya gitu, bagaimana cara mencapai targetnya ketika teman-teman ingin memulai karir menjadi seorang MC gitu. Karena dengan kita mengetahui alasan serta kita mencari tahu ya, mencari tahu bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita menjadi MC tersebut, kita bisa melakukannya dengan sangat baik teman-teman, bisa terorganisir, kita bisa mencapai tujuan kita. Teman-teman mau jadi MC wedding profesional, misalnya. Nah, teman-teman cari alasannya. Karena tadi ingin menjadi bagian kebahagiaan orang. Ingin menjadi MC wedding profesional yang bisa membagikan ilmunya ke banyak orang gitu ya. Atau ingin menjadi MC wedding profesional yang go internasional gitu, sudah dipanggil-panggil di acara event yang menggunakan bilingual, misalnya bahasa internasional gitu. Lalu teman-teman cari tahu bagaimana caranya teman-teman bisa mencapai tujuan itu. Cari tahu caranya dengan cara memperbanyak link, mengikuti komunitas-komunitas MC wedding gitu ya, mengikuti kelas-kelas pelatihan MC wedding, dan lain sebagainya. Teman-teman cari tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, ketika teman-teman sudah melakukan hal itu, teman-teman ingat kembali apa saja yang sudah didapatkan dari perjuangan ataupun proses teman-teman ketika melakukan ya cara tersebut gitu. Dari hasil renungan ya, hasil renungan alasannya ingin menjadi MC, caranya ingin menjadi MC, dan setelah itu berjalan teman-teman cari apa hasilnya yang didapatkan. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Karena teman-teman bisa memperbaharui gitu ya, bisa memperbaiki penampilan teman-teman ketika teman-teman sudah bisa melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Dan nantinya dari proses itu, teman-teman bisa menemukan karakternya sebagai seorang MC. Kalau ternyata biasa ngisi MC non formal, biasa kasih pantun, biasa kasih games, berarti karakter aku adalah MC yang senang nih untuk mengisi acara-acara semi formal maupun non formal. Aku sudah menjadi expertnya di bidang itu. Aku bisa mengajak audiens melakukan beberapa ice breaking maupun mini games untuk memulai acara. Atau teman-teman sudah biasa menjadi MC wedding. Teman-teman bisa dapat karakternya. Ternyata karakter MC aku ini merupakan MC yang bisa melakukan acara khidmat ataupun acara yang dapat memandu dari resepsi sampai acara-acara bersama dengan bridesmaid dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin karakternya ketika teman-teman sudah bisa melakukan evaluasi diri dan sudah mendapatkan apa hasil dari cara teman-teman menggapai tujuan MC tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah dapat ya teman-teman cara untuk menjadi MC yang berkarakter, kita pun harus tahu teman-teman, siapa aja sih orang-orang yang cocok untuk menjadi MC. Nah, ini sebenarnya gak harus kita itu kayak template banget, oh orang-orang ini nih yang jadi MC nih, yang bisa jadi MC gitu ya. Tapi ini bisa jadi acuan kita nih teman-teman. Bisa kita pelajari
salah satu style gitu ya, ataupun salah satu hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu ya ketika kita ingin menjadi seorang MC. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang MC, kita diharapkan untuk dapat menjadi orang yang ekstrovert, teman-teman. Aku orangnya introvert Kak gitu. Bisa nggak ya aku menjadi MC gitu? Nah, tentu bisa. Orang yang introvert bisa menjadi seorang MC asalkan dia mau mempelajari bahwa seorang MC itu harus mampu mengekspresikan dirinya, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia rasakan, dan dia juga mau terbuka. Kalau misalnya dia nganggap diri dia introvert gitu ya, terus dia nggak mau berusaha untuk membuka perasaan dia nggak mau berusaha untuk bisa terbuka gitu ya kepada orang lain. Nah, itu menjadi PR. Artinya dia harus banyak belajar dan dia harus banyak berlatih. Karena jadi MC itu memang kita butuh energi yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Kita harus bisa kasih ekspresi senang ketika kita memandu acara yang mungkin acaranya tuh meriah gitu ya, farewell party atau acara-acara peresmian. Ekspresi kita harus dapat dalam acara itu. Atau kita bisa harus memasang ekspresi hikmat ketika kita sedang memimpin akad nikah gitu. Atau kita harus memasang ekspresi sedih ketika kita sedang memimpin acara duka dan lain sebagainya. Makanya kita harus bisa mengatur ekspresi kita. Lalu seorang MC harus jadi orang yang generalis. Dia harus banyak pengetahuan, banyak cari referensi. Karena ketika kita menjadi seorang MC, ketika kita banyak mengisi acara, mencari contoh acara, kita bisa mengikuti itu dengan cara ATM ya teman-teman. Amati, tiru, dan modifikasi. Makanya kita harus banyak cari referensi ketika kita ingin menjadi seorang master of ceremony yang punya banyak pengetahuan cara untuk menghandle suatu acara gitu. Banyak banget referensi yang bisa didapatkan ya teman-teman lewat media sosial. Sekarang sudah banyak contoh-contoh ya MC ataupun acara-acara yang ditayangkan secara live streaming bisa teman-teman lihat gitu. Selanjutnya MC harus fleksibel. MC itu harus luas dan mudah beradaptasi. Karena kenapa? MC harus bisa bertemu dengan orang baru. Ya, karena kalau kita jadi MC, pasti yang kita temui itu orang-orang baru yang belum kita kenal sebelumnya. Bahkan panitianya pun mungkin kita baru ketemu di hari H ketika kita datang ke lokasi. Jadi, MC itu harus bisa beradaptasi. Harus mau mengenali siapa orang yang dia temui. Itulah kenapa MC harus jadi orang yang fleksibel. Luas, MC harus bisa memimpin acara itu dengan tubuh dia yang tidak terlihat kaku, dengan gerakan-gerakan dia yang bisa mendukung apa yang dia katakan. Makanya MC harus bisa belajar gestur yang baik dari kata-kata yang dia ucapkan, bagaimana ya cara menyampaikannya lewat bahasa nonverbal, ya kan? Misalnya kita ngomong dengan bahasa yang verbal gitu, kita menyampaikan dengan bahasa yang verbal. Tapi kita juga harus bisa menguasai komunikasi dengan cara nonverbal, dengan cara gerakan kita, ekspresi wajah kita, agar kita bisa menekankan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan selanjutnya, MC harus friendly. MC harus mudah berteman. Ya, harus bisa bergaul dan bisa disenangi oleh orang lain. Tentu. Kalau MC-nya jutek, MC-nya Judes gitu ya, ditanya jawabnya Judes, otomatis kayaknya nggak akan ada deh panggilan kedua gitu ya, repeat order dari panitia ataupun dari penyelenggara acara. Bahkan audiens pun kayaknya juga males MC-nya Judes gitu ya. Tapi kalau misalnya MC-nya friendly, seneng senyum, kalau ngomong pakai smiling voice gitu ya, gampang bergaul, memberikan kesan yang baik kepada panitia, maka kalian harus berbanggalah jika jika teman-teman bisa menjadi MC yang seperti itu, karena pasti itu sudah pasti ya banyak dihubungi oleh banyak penyelenggara acara, karena dari mulut ke mulut itu pasti akan jadi omongan, MC-nya yang itu aja seru, MC-nya yang itu aja enak gitu ya, orangnya ramah, orangnya gampang diajak kerja sama. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk memperluas jaringan kita dan juga memperluas wilayah kita ya dalam menjadi seorang MC. Selanjutnya, teman-teman, MC wajib mempunyai hal-hal
yang aku katakan ini ya sebagai berikut gitu. Kalau tadi teman-teman sudah yakin nih, aku bisa jadi orang yang ekstrovert, aku bisa menjadi orang yang fleksibel, yang friendly gitu ya. Maka selanjutnya teman-teman harus menyiapkan hal berikut. Yang pertama, ketika teman-teman sudah yakin ingin menjadi seorang MC, pastikan kita sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Pengetahuan dan pengalaman itu bisa kita dapatkan jika kita mau mengambil semua kesempatan yang ada. Jika ada kesempatan, maka kita bisa mengambilnya dan memanfaatkannya, gitu teman-teman. Pengalaman, pengalaman bisa kita dapatkan kalau kita mau mengambil kesempatan tadi yang aku bilang. Makanya teman-teman harus bisa ambil banyak kesempatan apapun itu. Jika ada kesempatan yang datang, ambil dan manfaatkanlah. Pengetahuan juga bisa teman-teman dapatkan dari referensi yang dicari. Maka jika teman-teman sudah punya referensi, sudah punya banyak bank data di dalam pikiran gitu ya, di dalam otak teman-teman. Nah, teman-teman juga lebih mudah untuk melakukan spontanitas ketika menjadi seorang MC. Selanjutnya, MC harus cerdas. Nah, MC itu harus cerdas. Kenapa? Karena ketika kita sedang memandu acara, kita nggak tahu akan ada kendala apa yang terjadi nantinya. Banyak kendala yang suka tiba-tiba muncul ya, teman-teman. Seperti misalnya mic mati, atau tiba-tiba sound untuk Indonesia Raya nggak bunyi gitu ya, atau tiba-tiba mati lampu. Nah itu MC dituntut untuk bisa mengendalikan situasi tersebut agar audiens nggak ngerasa panik, agar audiens bisa tetap tenang mengikuti acara tersebut meskipun sebenarnya ada kendala. MC harus bisa menutupi kendala itu. Itulah kenapa MC dituntut untuk bisa cerdas, bisa cari solusi yang tepat bagaimana cara untuk menangani masalah itu. Dan MC juga harus bisa mengatur acara itu dengan baik. Selanjutnya MC harus punya rasa humor. Nah, rasa humor yang dimiliki oleh MC tentu beragam, berbeda-beda. Ada mungkin MC pantun yang biasa berpantun, atau MC yang suka ngomong berima gitu ya, belakangnya sama endingnya gitu, sehingga audiens nganggap itu lucu karena belakangnya sama i misalnya gitu, atau a gitu dan lain sebagainya. Atau MC bisa menyediakan atensi kepada audiens sebelum memulai, atensi ngajak audiens untuk tepuk tangan ataupun untuk melakukan jargon yel-yel gitu ya, diselip-selipkan dengan kata-kata humor yang dapat menghibur audiens. Itu juga diperlukan bagi seorang MC. Selanjutnya, MC juga harus sabar. Nah, MC memang harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Karena ketika kita capek ya teman-teman memandu acara, itu kan butuh energi ya. Lalu kita lihat ternyata audiens ini harus berkali-kali kita kasih tahu, misalnya gitu, audiens gak dengar apa yang kita sampaikan. Kita harus bisa menenangkan rasa tersebut. Gimana caranya biar kita bisa deliver gitu ya, perintah ataupun informasi tersebut kepada audiens gitu. Atau tiba-tiba panitia datang ke kita, Kak, acaranya berubah nih Kak, ternyata sambutan ini dulu, atau Kak, ternyata acara yang ini nanti dipindahin ya ke bagian pertama. Nah, itu kan MC harus tuntut sabar. Karena kok tiba-tiba gitu ya panitia merubah rundown di sela-sela acara atau merubah rundown hamin satu, misalnya 1 jam atau 1 menit sebelum acara mulai. Nah itu MC harus bisa menahan emosi dan juga sabarnya. Makanya kenapa MC harus punya rasa sabar yang tebal gitu ya, jangan setipis tisu ya teman-teman sabarnya. Oke, selanjutnya MC juga harus bisa berimajinasi. Imajinasi bagi seorang MC, ini kita bisa menciptakan kekreativitas ya dalam memandu acara. Bayangkan jika acara tersebut adalah acara yang dipenuhi oleh orang-orang yang saat ini sedang bersemangat gitu ya, untuk mengikuti kegiatan kita. Maka kita berikan atensi yang bisa mendorong mereka untuk lebih semangat lagi gitu. Atau kita bisa berimajinasi dengan kata-kata yang kita buat untuk menarik perhatian audiens. Itu juga diperlukan ya, kreativitas bagi seorang MC. Selanjutnya MC harus rendah hati dan juga bersahabat. Ya, tadi yang aku bilang friendly ya, kenapa MC harus friendly. Dan MC harus percaya diri serta berpenampilan menarik. Ya, kalau MC-nya nggak pede, gimana dia mau maju ke depan? Betul ya, teman-teman? Gimana MC mau bisa mengarahkan audiens kalau ternyata MC nggak punya rasa percaya diri? Makanya MC harus bisa mengenal dirinya terlebih dahulu sebelum dia tampil. Setelah dia mengenal dirinya, maka rasa percaya diri itu akan timbul. Gimana sih caranya biar kita bisa punya percaya diri?
Yang pasti ketika mau tampil teman-teman pastikan penampilan yang dibawakan gitu ya, dari mulai pakaian, terus dari mulai groomingnya itu sudah ngebooster percaya dirinya teman-teman. Jadi ketika kita bercermin tuh kita udah pede gitu ya. Wah, aku udah cantik, aku udah ganteng gitu ya. Aku udah siap nih untuk menjadi seorang MC. Maka PD-nya bakalan naik gitu. Dan selainnya MC juga harus mempunyai kemampuan bekerja sama. MC harus bisa bekerja sama dengan baik dengan panitia, dengan penyelenggara, dan juga MC harus bisa bekerja sama dengan audiens. Ajak audiens untuk bisa mengikuti serangkaian acara itu. Jadi kita harus bangun ikatan dengan audiens biar kita bisa menjalin kerjasama untuk melancarkan dan juga menyukseskan acara yang sedang kita pandu tentunya. Itu tadi ya kewajiban ataupun starter kit gitu, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang MC. Nah, kalau tadi kita sudah tahu hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang MC, ini adalah hal yang harus diperhatikan sebelum kita show, gitu ya, sebelum kita tampil menjadi seorang MC. Jadi ketika kita sudah menyiapkan hal-hal itu, kita sudah yakin nih, kita punya nih pegangannya seorang MC, kita punya kuncinya seorang MC. Sekarang saatnya kita mempersiapkan diri sebelum kita tampil, sebelum kita show, menunjukkan diri kita bahwa kita adalah seorang MC. Yang paling pertama adalah kita melakukan persiapan. Ya, aku mau tanya nih sama teman-teman ya di kolom komentar. Menurut teman-teman, walaupun kita udah sering menjadi seorang MC, perlu nggak sih kita latihan dan kita menyiapkan skrip dari nilai 0 sampai 10? Menurut teman-teman, seberapa penting kita latihan dulu dan menyiapkan naskah ketika kita mau jadi MC? Meskipun sebenarnya kita udah sering jadi MC. Perlu banget, 9 Kak, 10. Oke, perlu banget. Betul. Wow. 10.000 plus 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 plus. Perlu banget, 9, 10 Kakak. Perlu banget karena kalau enggak bisa bahaya dadakan. Oke, betul. Iya, oke, aku setuju ya. Pasti rata-rata di sini jawabnya perlu banget, harus banget ya. Bahkan kalau misalnya dikasih nilai 10, jawabnya langsung 1 juta plus 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 gitu atau dan lain sebagainya ya. Oke, Steve Jobs pun melakukan itu latihan sebelum berbicara di depan umum. Betul banget. Benar, teman-teman. Karena orang yang pandai berbicara pun, orang yang cakap dalam berbicara gitu ya, yang udah punya pengalaman gitu kan, udah berkali-kali naik ke atas panggung, tapi kalau dia pun tidak melakukan latihan, aku bisa yakin gitu ya, aku bisa pastikan bahwa penampilan dia mungkin tidak maksimal, tidak semaksimal ketika dia melakukan latihan dan juga melakukan persiapan. Sebaik-baiknya orang yang ingin tampil adalah dia yang melakukan persiapan. Maka ketika kita melakukan persiapan, kita harus perhatikan teman-teman, kira-kira apa yang akan kita sampaikan ketika kita mau tampil nanti. Dari mulai skripnya, dari mulai susunan acaranya harus kita pastikan lagi kepada panitia. Walaupun sebenarnya nanti di hari H ada perubahan, teman-teman ya. Pasti biasanya kalau misalnya kita ngisi acara ada aja perubahan. Tapi tetap sebelum mulai acara gitu ya, atau sebelum H-1 hari atau H-3 hari sebelum acara udah kita pastikan lagi Kak, susunan acaranya sudah benar ya. Susunan acaranya seperti ini ya. Tamu VIP-nya benar ya, yang ini saja yang hadir. Atau kalau ada tamu VIP tambahan, boleh nanti informasikan lagi ke saya ya, Kak. Jadi kita harus bisa pastikan kepada panitia. Karena kalau kita udah melakukan persiapan itu, teman-teman, terus kita sudah tulis poin-poin kira-kira skrip apa yang mau kita omongin, kita makin pede nanti ketika tampil. Kita udah yakin nih, aku nanti bisa bawain acara. Aku mau openingnya kayak gini, aku udah siapin nanti pantunnya kayak gini, kan enak ya. Beda kalau kita spontan, kita nggak lakukan latihan ataupun persiapan. Ketika opening ya kita ala kadarnya. Seperti apa yang kita biasa lakukan aja, tanpa ada bedanya gitu dari acara sebelumnya dengan acara yang saat ini kita lakukan. Kita kan pengen memberikan kesan yang berbeda-beda gitu ya teman-teman ketika kita mengisi acara yang berbeda pula. Kalau kita jadi mengisi acara family gathering kita kayak gimana? Kalau kita mengisi acara musyawarah nasional misalnya kita mau kayak gimana? Pasti kita pengen menjadi MC yang bisa menyesuaikan dengan tipe-tipe acara tersebut. Maka meskipun kita sudah banyak mendapatkan panggung, sudah banyak mengisi acara, latihan dan persiapan skrip itu adalah hal yang paling penting dilakukan. Selanjutnya, yang harus kita persiapkan pula, kita harus menyesuaikan kostum ya.
tanya ke pengacara, ke penyelenggara acara ataupun kepada panitia, kira-kira tema acaranya tuh apa. Terus mereka ada request nggak MC harus pakai kostum seperti apa? Atau jangan-jangan mereka menyediakan kostum untuk MC-nya? Itu bisa ditanyakan, dipastikan kembali teman-teman. Dan grooming, alat grooming kita juga harus disiapkan. Seperti apa alat-alat kita untuk make up, ya. Atau kalau yang laki-laki pomade-nya gitu ya, atau riasannya gitu. Itu apa yang harus disiapkan gitu. Dan selanjutnya MC juga harus menyiapkan mental. Ya, mental juga harus disiapkan. Jadi sebelum tampil, relax ya, diri harus dibikin relax dulu, dibikin tenang, tarik nafas yang dalam, keluarkan gitu. Biar kita lebih siap lagi nih mentalnya untuk menghadapi acara-acara yang akan kita pandu. Apalagi nih kalau acaranya acara-acara penting. Yang datang misalnya presiden, wakil presiden ataupun gubernur, pasti dari malam tuh udah susah tidur ya. Dari malam tuh udah kepikiran gitu ya, ada gimana nanti nih tampilnya gitu. Karena yang ngeliatin tamu penting. Padahal ketika kita sudah tampil, nggak mungkin tamu itu ngomelin kita kalau kita salah, enggak. Ya, makanya jangan sampai kita takut ya teman-teman ketika kita mau tampil. Siapkan mental sebaik mungkin. Nah, ketika kita sudah melakukan persiapan ya teman-teman, terus kita masuk ke lokasi ya, hari H-nya nih. Hari H kita sudah ada di tempat acara. Kita harus melakukan apa nih sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum kita show gitu ya. Yang pertama, kita harus lihat posisi berdiri kita ketika menjadi MC. Ada MC yang diminta untuk berdirinya di samping aja. Biasanya ada acara kayak gitu. MC nggak di tengah-tengah panggung, tapi MC di pinggir aja gitu. Atau ada MC yang diminta untuk kemana-mana gitu ya. Pokoknya mengelilingi audiens, jalan kemana-mana deketin audiensnya karena panggungnya juga luas gitu ya. Nah, itu ada MC yang diminta seperti itu. Jadi kita harus pastikan posisi kita, blockingan kita itu gimana ketika kita jadi MC. Makanya MC itu wajib banget hadir minimal ya, atau ya minimal 1 jam sebelum acara. Kalau aku itu menargetkan ketika menjadi MC minim gitu 1 jam sebelum acara, ataupun ketika terlambat banget ya 40 atau 30 menit lah sebelum acara. Jadi aku bisa melihat dulu nih seperti apa lokasi acaranya. Tapi aku usahakan 1 jam sebelum acara aku sudah ada di lokasi. Kalau teman-teman bisa lebih dari itu, misalnya lebih rajin mau mau datang 2 jam sebelum acara, nggak apa-apa, yang penting ada panitianya di situ ya. Jangan sampai pas teman-teman datang gitu ternyata ruangannya belum dibuka, panitianya belum tiba gitu, atau pagi banget datangnya kan ya. Jadi bisa sesuaikan juga teman-teman gitu. Lalu teman-teman juga harus bisa tes sound ya, tes mic. Nah, ini biasanya masih banyak MC yang tes mic-nya cuman tes tes satu dua, tes satu dua, cek 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 gitu ya. Ayo siapa yang masih kayak gitu nih tes mic-nya? Masih cek cek satu dua. Nah, teman-teman, usahakan ketika kita sedang cek mic sebelum tampil, kita banyak ngomong aja di mic itu. Ya, banyak bicara biar soundman atau yang megang bagian-bagian mic-nya gitu ya, soundman ya, itu dia bisa mengatur suara kita, bisa tahu karakter suara kita. Biasanya nih teman-teman, aku kalau cek mic, aku itu beranggapan bahwa udah ada audiens gitu. Misalnya aku datang ternyata belum ada audiens, terus aku cek mic. Aku ucapkan aja kayak, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu hadirin yang sudah hadir pada hari ini, tentunya di Gedung Sate Bandung. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dimohon untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi aku coba ngomong-ngomong aja. Terus kalau misalnya aku mau tes mic ketika aku ngomong dengan nada yang tinggi, aku coba juga kayak, selamat datang hadirin tamu undangan yang sudah hadir hari ini, apa kabar? Jadi kita tes mic-nya itu kita ngomong aja teman-teman. Jangan cuma tes 1, 2, 3, cek cek low, cek low, cek low, low check gitu aja ya kalau cek mic. Sering banget aku denger kalau orang cek mic seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu nggak ngebantu soundman tahu karakter suara kita, teman-teman. Karena kuncinya MC enak didengar itu ada di mic. Di mic ya, teman-teman. Kalau mic-nya bagus, terus
soundman bisa ngatur soundnya gitu ya, volume mic-nya itu bagus sesuai dengan suara kita, maka audiens bisa mendengar suara kita pun dengan enak gitu ya. Mereka bisa tertarik mendengar suara kita gitu. Karena MC itu harus bisa mengolah vokal, bukan cuma penampilan doang yang diolah sama MC ya, bukan cuma penampilan doang yang diperhatikan oleh MC, tapi vokal juga harus kita perhatikan teman-teman. Vokal juga harus kita olah. Karena audiens bukan cuma ngelihat kita, tapi audiens juga mendengar kita. Jadi nanti next ya kalau ada event, cek soundnya bawel aja, ngomong aja gitu. Boleh ngomong sama soundman juga gitu, Bang ini boleh dinaikin lagi mungkin suaranya atau bassnya diatur lagi Bang gitu. Pokoknya diajak untuk bicara aja itu mic-nya ya, biar akrab sama kita gitu. Dan selanjutnya teman-teman sebelum tampil juga teman-teman harus bisa mengetahui siapa audiensnya. Jadi bisa tanya-tanya dulu nanti ke panitia. Kira-kira audiens kita ini asalnya dari mana aja? Terus audiens kita rate usianya ini berapa? Audiens kita ini kebanyakan berprofesi di bidang apa? Bisa kita pahami dulu. Walaupun kita nggak bisa kenal satu persatu siapa audiens kita, tapi kalau kita tahu background dan latar belakang audiens kita, itu kita bisa ya membantu kita agar lebih rileks dan tenang, teman-teman. Karena kita sudah mengetahui nih audiens kita itu seperti apa nantinya. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman sebelum show ya, sebelum tampil jadi seorang MC. Oke, next kita lanjut. Nah, ketika kita sudah memperhatikan hal-hal tadi sebelum kita tampil, sekarang kita harus bisa membangun nih karakter kita agar bisa terlihat oleh audiens. Gimana sih MC yang berkarakter itu? Terus audiens tuh bisa lihat MC itu berkarakter dari mana gitu. Ini dia hal-hal yang bisa diperhatikan oleh audiens. Ini aku mengambil dari sudut pandangnya audiens juga ya. Karena aku beberapa kali teman-teman ketika aku mengisi sebuah acara, aku seneng banget nanya ke beberapa orang yang aku kenal di acara tersebut. Bagaimana tadi penampilan saya gitu. Karena apa? Itu tujuannya untuk mengevaluasi kita. Ataupun aku suka tanya juga ke panitia atau LOMC-nya. Gak apa-apa sesekali kita bertanya. Atau bahkan kalau teman-teman setiap tampil mau nanya pun ya kepada LO ataupun orang yang kita kenal yang memperhatikan kita ketika tampil, itu tidak apa-apa teman-teman. Dapat membantu kita untuk melakukan evaluasi. Nah, dan ternyata MC yang berkarakter itu bisa dilihat dari yang pertama, cara dia berpakaian. Bagaimana cara dia berpakaian ketika dia menjadi seorang MC? Pakaiannya bersihkah? Pakaiannya rapih? Sesuai nggak dengan tema acaranya? Itu bisa dilihat. Kalau ternyata MC-nya nggak nyambung, misalnya menghadiri acara resmi gitu ya, acara musyawarah nasional yang resmi gitu. Ternyata MC-nya pakai pakaiannya pakai pakaian kaos berbahan dasar kaos atau kain flanel misalnya gitu, yang ternyata itu tidak terlalu kelihatan casual atau formal gitu. Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi audiens, ini MC-nya udah di briefing belum ya? Kok pakaiannya nggak sesuai sih sama tema gitu. Makanya MC harus bisa menyesuaikan pakaian yang dia gunakan dengan tema acara yang dia padu. Kalau lagi ngisi acara pernikahan, pakai pakaian seperti apa. Kalau lagi ngisi acara resmi atau formal gitu, usahakan pakai pakaian yang formal, smart casual gitu. Nah, kalau jadi MC mungkin acara garden party gitu ya, atau MC family gathering, biasanya itu MC bebas, bisa pakai jeans, bisa pakai kaos gitu ya, tapi kaosnya juga bukan yang bergambar bercorak yang aneh-aneh gitu ya teman-teman, harus bisa disesuaikan juga baju yang digunakannya gitu. Atau biasanya acara seperti itu MC disediakan kaosnya gitu, yang sama dengan panitia. Makanya sebelum tampil, seperti tadi yang aku bilang, pastikan dulu kostumnya seperti apa, tanya kepada panitia. Karena cara berpakaian itu dilihat oleh audiens ya, yang sedang kita pandu untuk mengikuti acara tersebut. Lalu selanjutnya, cara bersikap. Sebagai seorang MC, kita harus bisa bersikap tenang, wajar, dan juga sopan. Tenang, tenang di sini jika kita mungkin menghadapi tadi gangguan-gangguan ataupun kendala yang tiba-tiba terjadi. Misalnya tadi tiba-tiba mic kita mati. MC harus tenang, MC nggak boleh gerasak kerusuk nyari soundman gitu ya. Bingung nih soundman gimana mati, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah MC harus bisa bersikap tenang. Kalau misalnya mic-nya mati, bisa diam terlebih dahulu. Nah, boleh kasih aba-aba pakai tangan ke soundman,
Misalnya nanti sebelum tampil bilang, Bang, kalau misalnya aku bilang kayak gini, ini artinya mic-nya kurang kencang. Atau Bang, kalau aku bilang kayak gini, artinya mic-nya ada masalah. Bisa bilang kayak gitu. Jadi kita bisa kasih aba-aba sampai mic itu bisa kembali nyala lagi. Atau kalau misalnya mic-nya nggak nyala-nyala, kita bisa ngajak audiens untuk melakukan mungkin ice breaking, atau bisa kita persilakan audiens untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, itu dibutuhkan ketenangan dalam seorang MC, agar dia bisa mencari solusi bagaimana mengatasi masalah ketika dia sedang menemukan kendala di acara tersebut. Lalu MC juga harus bersikap wajar. Kalaupun MC pengen heboh, hebring, itu harus sewajarnya aja. Jangan sampai MC loncat-loncatan, MC-nya kopral gitu ya, saking semangatnya gitu. Nah, itu jangan. Jadi harus bisa bersikap sewajarnya aja sesuai dengan acara yang sedang dipadu. Tipe acara yang sedang dipadu oleh MC harus sewajarnya dan juga bersikap sopan. Meskipun MC misalnya di atas panggung gitu ya, ketika mempersilahkan siapa yang akan naik atas panggung, MC harus bisa memberikan gestur yang seakan-akan MC ini sedang menghormati beliau, meminta beliau untuk naik ke atas panggung. Biasanya bisa diberikan gerakan seperti menunduk sedikit, ya kami silahkan menunduk sedikit, atau menatap audiens dengan tatapan yang ramah, itu juga bisa memberikan sikap sopan gitu ya, menggambarkan sikap kita yang sopan terhadap audiens ataupun pengisi acara nantinya. Lalu, audiens juga melihat bagaimana caranya MC memandang para hadirin. Nah, tadi yang aku bilang MC nggak boleh judes ya, MC nggak boleh jutek. Kelihatan kan kalau orang judes atau jutek dari tatapannya sinis gitu ya. Tatapannya kayaknya ngelihat audiens tuh nggak enak gitu. Nah, audiens juga bisa merasakan itu, teman-teman. Makanya kita harus bisa memandang semua hadirin dengan tatapan yang ramah, tatapan yang menyenangkan. Anggaplah audiens ini orang deket kita, orang yang kita sayang, teman-teman. Gimana caranya biar audiens ini menyayangi kita juga? Pasti semua orang pengen kan disayangi, semua orang pengen kan membuat kesan yang baik kepada orang lain. Nah, gimana caranya? Kita bisa mulai dari tatapan kita yang ramah kepada audiens gitu. Jaga fokus kita kepada audiens. Kalaupun teman-teman ternyata grogi kalau ngelihat audiens satu-satu, natap audiens satu-satu, teman-teman bisa arahkan pandangan ini ke bagian yang paling belakang, teman-teman. Bagian belakangnya. Atau bisa lihat titik-titik seperti jidatnya audiens atau hidungnya audiens. Itu bisa loh. Kalau misalnya teman-teman grogi kalau ngelihat mata. Kan ada orang yang kalau tatap-tatapan mata itu jadi ngeblank gitu ya. Takutnya nanti pas ngelihat audiens ini, kita curi-curi pandang gitu ya. Jadinya ngeblank gitu. Nah, teman-teman bisa sambil lihat bagian belakangnya aja, atau bagian jidatnya, atau bagian hidungnya yang bisa bikin teman-teman tuh nyaman gitu, tapi terlihat tetap fokus melihat ke arah audiens. Dan selanjutnya MC dilihat bagaimana cara dia berdiri ya. Ketika kita berdiri nih di atas panggung, di tengah-tengah panggung nggak ada apa-apa yang ngehalangin kita, otomatis kan kelihatan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita terlihat oleh audiens. Cara berdiri kita pun akan menjadi perhatiannya audiens. Apakah kita berdirinya dengan posisi yang tegak gitu ya, dan kita bisa melakukan gestur yang baik gitu. Makanya ketika berdiri kita harus tegak tapi jangan begitu kaku. Nah, gimana caranya biar nggak terlihat kaku? Gunakanlah gestur atau body language yang baik ketika menjadi seorang MC gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membangun karakter yang baik ketika teman-teman menjadi seorang MC, perhatikanlah 4 hal ini. Karena 4 hal ini ngebantu banget ya teman-teman untuk bisa membangun gitu ya kesan yang baik dari para audiens gitu, membangun kesan dari yang mengundang kita gitu, dari penyelenggara acara, agar mereka mau bekerja sama lagi dengan kita. Karena kan tujuan kita itu ketika kita menjadi MC, kita bisa membangun relasi yang banyak ya teman-teman. Kita ya minimal dapat undangan lagi lah. Kalau nggak dari penyelenggara acara, siapa tahu dari audiens gitu. Biar kita bisa dapat banyak kesempatan. Seperti itu. Nah,
Ketika teman-teman sudah yakin nih ya dengan cara berpakaian, cara bersikap, terus teman-teman sudah bisa latih cara memandang teman-teman dengan audiens gitu. Terus teman-teman juga bisa latihan berdiri di depan cermin, apakah berdiri aku sudah baik ya, postur aku sudah tepat gitu. Maka teman-teman bisa membangun karakter itu dengan baik. Seperti yang tadi ku bilang, pengen bangun karakter jadi MC wedding misalnya, atau bangun karakter jadi MC non formal ya, MC-MC yang non formal, yang menggebu-gebu, yang semangat, itu bisa seiring nanti proses dari teman-teman ketika memandu acara itu akan mengikuti gitu. Nah, selanjutnya ini bonus ya. Tadi kita sudah bahas ya dari awal mengenal MC gitu ya, terus bagaimana cara menjadi MC yang bisa membangun karakter di depan audiens gitu. Nah, ini bonus yang terakhir dari aku buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang memulai gitu ya karirnya ataupun memulai untuk open mic ya menjadi seorang MC. Gimana caranya? Biar kita bisa jadikan MC ini menjadi salah satu profesi atau karir kita gitu. Nah, cara kita agar bisa memulai karir di bidang MC, teman-teman bisa lakukan cara yang pertama, kita harus berani untuk menawarkan diri. Banyak cerita yang aku dapatkan, dia itu jadi MC awalnya karena disuruh jadi MC pernikahan di acara nikahan saudaranya gitu. Atau dia jadi MC awalnya karena disuruh jadi MC kantor. Tapi setelah dia mengisi acara itu, ya, ternyata ada perasaan senang. Karena tadi senang bisa bangun kebahagiaan gitu ya. Bisa jadi bagian dari momen kebahagiaan. Atau dapat pujian dari atasan. Karena tadi memandu acaranya itu ternyata keren gitu. Bisa memandu acara dengan baik. Nah, karena dia awalnya mau menawarkan diri dia gitu ya, kesempatan itu datang, maka dia bisa memulai karirnya di bidang MC. Dia bisa coba buka nih, membuka jasa MC gitu. Bagi yang memerlukan MC bisa menghubungi bla 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 gitu ya di media sosial. Karena awalnya dia berani untuk menawarkan diri. Jadi teman-teman yang mau memulai jadi seorang MC, cobalah untuk berani menawarkan dirinya. Mungkin ketika di organisasi lagi butuh seorang MC, boleh nawarin kayak Kak, aku aja yang jadi MC-nya gitu. Gak apa-apa, pertama kita menawarkan diri dulu. Biar apa? Biar kita terbiasa menjadi MC. Biar kita banyak dapat kesempatan tersebut gitu. Bisa memupuk pengalaman kita sebagai seorang MC gitu. Selanjutnya kita mau mengupgrade skill MC. Kita mau meningkatkan kemampuan MC kita. Di-upgrade skill MC-nya. Karena nggak cukup kita hanya belajar sehari 2 hari gitu ya, apalagi jadi MC berkarakter gitu misalnya, kita nggak bisa dapatkan itu dalam semalam gitu ya, kita harus banyak melalui proses-proses pembelajaran ya, ikut belajar dari kelas ini ke kelas itu gitu ya, mempelajari materi-materi yang mereka jelaskan, walaupun mungkin masing-masing pemateri punya tekniknya tersendiri gitu ya untuk menjadi seorang MC, tapi pasti hampir sama. Teknik yang mereka ajarkan pasti intinya sama ketika kita belajar menjadi seorang MC. Makanya kita perlu nih mengembangkan skill MC kita. Karena setiap zaman itu ada aja perubahan. Mungkin dulu waktu nikahan, acara resepsi nggak ada tuh yang namanya games. Atau acara resepsi nggak ada tuh yang namanya joget-joget TikTok apa semacamnya. Sekarang klien mintanya nanti ada hiburan ya di resepsi. Ada joget-joget TikTok, ada gamesnya. Itu kan mengikuti perkembangan zaman. Makanya MC harus selalu mengupgrade dirinya gitu ya, mengikuti perkembangan yang ada. Lalu ketika kita sudah dapat kesempatan itu ya teman-teman udah jadi MC, jangan lupa buat didokumentasikan, difoto setiap kita mengisi acara. Karena itu jadi bukti ketika ada orang yang nanya, boleh lihat portofolionya, boleh lihat bagaimana pengalaman MC-nya. Nah, kan biasanya ada orang yang tidak percaya hanya dari omongan ya, hanya dari tulisan, tapi dia butuh bukti berupa gambar, misalnya dari visual. Nah, dokumentasi itu bisa berguna banget buat teman-teman nanti melanjutkan karirnya menjadi seorang MC. Jadi kumpulin dokumentasi-dokumentasi ketika teman-teman mengisi acara. Selanjutnya, bangun personal branding dan memanfaatkan media sosial. Ini benar-benar berdampak banget sih. Personal branding itu perlu banget, apalagi di media sosial itu ngebantu banget kita untuk bisa memasarkan diri kita. Jujur ya teman-teman, dulu aku pakai Instagram aku itu, memang tujuannya mau jadi portofolio MC gitu kan ya. Buat jadi ya naro-naro foto, takutnya kalau di handphone nanti hilang foto-fotonya. Jadi aku upload lah di media sosial.
Tapi ternyata media sosial itu memberikan dampak yang luar biasa ya. Selain orang jadi bisa lebih mengenal aku gitu ya, aku juga bisa sharing-sharing ilmu di media sosial, sharing-sharing konten, konten seputar MC, konten seputar public speaking, dan lewat konten-konten itu orang jadi makin percaya aku bisa memiliki kapasitas gitu ya, capable gitu untuk memandu acara mereka. Jadi banyak orang yang menghubungi aku untuk meminta menjadi pemandu acaranya. Berarti itu ngaruh banget kan? Media sosial itu ngaruh banget, apalagi kalau kita membangun personal branding kita di media sosial itu. Jadi dokumentasi itu ngebantu banget buat teman-teman bangun personal branding bahwa teman-teman adalah seorang MC. Selain dokumentasi acara, bisa juga di media sosial teman-teman bikin video sharing-sharing tentang menjadi MC, atau hal-hal lain sebagainya yang teman-teman ketahui di seputar MC. Nah, itu bisa bangun personal brandingnya. Dan selanjutnya yang terakhir, teman-teman harus bisa memperbanyak koneksi. Banyak-banyak bangun koneksi. Jika teman-teman ingin menjadi seorang MC, join komunitas. Komunitas MC misalnya. Komunitas kelas MC yang nanti bisa sharing-sharing job, itu juga bisa membantu. Atau komunitas-komunitas lainnya yang banyak memberikan koneksi untuk mengenal banyak orang. Itu teman-teman bisa ikuti. Karena lewat itu teman-teman bisa banyak ketemu orang baru gitu. Nanti ketika mengisi acara itu gitu ya, acara tersebut terus ada omongan gitu ya dari mulut ke mulut merekomendasikan teman-teman, maka jaringan ataupun wilayah MC-nya teman-teman tuh bisa jadi lebih luas gitu dengan memperbanyak koneksi. Nah, ini dia tips-tips yang bisa diterapkan juga ya teman-teman tadi untuk memulai karirnya menjadi seorang MC. Meskipun teman-teman sudah menjadi MC saat ini, tips ini juga berguna banget untuk memperluas jangkauan ya, biar teman-teman makin dikenal oleh banyak orang bahwa kita adalah seorang MC. Ya, seorang profesional MC. Profesional MC itu bisa dikatakan jika teman-teman ketika menjadi MC sudah bisa dapat bayaran. Ya, jadi kalau teman-teman jadi MC, orang udah nanya red card-nya, berarti teman-teman sebenarnya udah jadi profesional MC. Karena teman-teman sudah dianggap mampu gitu ya, sudah capable gitu. Bahkan orang sudah meminta rate atau harga kita. Jadi buat teman-teman yang mau mulai karir atau yang sekarang udah jadi seorang MC, siapin red card-nya sebaik mungkin. Red card itu akan mengikuti sesuai dengan proses dan pengalaman yang kita lakukan. Jangan seperti yang tadi aku bilang ya, jangan target harga mahal dulu gitu ya. Jangan target harga mahal dulu. Tapi kita bisa menyesuaikan nih MC pemula di daerah kita berapa. Oh, MC pemula segini gitu. Untuk kita sebagai pemula gitu. Karena nanti seiring berjalannya waktu, red card itu akan mengikuti proses kita gitu. Kalau kita sudah banyak mengisi, kita sudah banyak dapat tawaran, kita udah ada gambaran nih, oh ternyata aku dapat red card segini nih di daerah ini. Berarti selanjutnya kalau ada tawaran di daerah ini, aku bisa pakai red card itu. Ternyata aku sudah segitu harganya, gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau mulai, aku harap teman-teman bisa banyak cari referensi, banyak latihan, banyak belajar. Kalaupun teman-teman belum bisa dapat panggung ya buat jadi seorang MC, bisa latihan sendiri di depan kamera gitu. Latihan di depan cermin. Anggaplah setiap teman-teman latihan itu adalah panggungnya teman-teman. Aku pernah belajar dari mentor aku ya, seorang MC profesional. Beliau itu selalu bilang bahwa setiap panggung itu adalah kesempatan, dan setiap kesempatan itu adalah panggung. Itu yang selalu terngiang-ngiang dalam diriku. Dan itu yang aku jadikan mindset, bahwa setiap panggung adalah kesempatan, dan setiap kesempatan adalah panggung. Jadi, gimana caranya aku bisa memaksimalkan itu? Ya, aku harus tampil maksimal di setiap kesempatan yang ada. Walaupun penampilan pertama kita mungkin belum baik, teman-teman. Penampilan pertama kita di atas panggung mungkin belum bisa menjadikan kesan yang apa ya, berkesan bagi para audiens, tapi yakinlah tidak akan ada penampilan selanjutnya tanpa adanya penampilan pertama itu. Makanya kita harus melakukan evaluasi agar penampilan-penampilan berikutnya bisa menjadi lebih baik. Manfaatkanlah kesempatan. Kalau teman-teman nggak punya panggungnya, kalau kata Kariskiani Putri ya, salah satu mentor aku, kita bisa bikin panggung kita sendiri. Dengan cara menggunakan media sosial, atau dengan cara tadi merekam diri kita, lihat di depan cermin, seperti itu. Nah, teman-teman, karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, maka aku hanya akan membahas tadi tips-tips saja, atau gambaran-gambaran aja tentang Master of Ceremony. Sebenarnya,
MC itu kan memang lebih banyak praktik ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya ingin mengajak teman-teman semua kita untuk bisa berlatih bagaimana sih kita menjadi MC yang memberikan opening yang berkesan. Ya, cara membuka acara yang baik itu seperti apa? Cara membuat atensi yang baik kepada audiens itu seperti apa? Bahkan sampai cara menutup acara itu yang berkesan itu seperti apa? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu hal-hal seperti itu gitu ya, kita pengen belajar bareng nih untuk membuka acara gitu ya, runtutan naskah, cara membuat naskah yang baik seperti apa, terus body language ataupun mengatur intonasi suara kita yang baik seperti apa, ataupun bagaimana cara kita menutup acara biar audiens itu selalu mengingat kita itu seperti apa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Tentunya nanti Amazing Academy dan juga diriku gitu ya, kita akan membuka kelas khusus nih teman-teman untuk kita belajar bersama mendalami lagi how to become an extraordinary MC. Jadi kita akan belajar MC booster. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan mic kita ini ya ketika kita menjadi seorang MC. Tapi aku harap pertemuan pertama ini, gambaran kita ini untuk menjadi seorang MC ya, ini bisa sedikit memberikan gambaran juga kepada teman-teman yang ingin memulai bahwa MC itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan dirinya bahwa jadi seorang MC aku harus siap jadi orang yang ekstrovert. Walaupun awalnya aku tuh seorang yang introvert, tapi aku harus bisa memasang diriku gitu ya, harus bisa memaksakan diriku good mood gitu ya, bisa terbuka bagi para audiens. Itu yang harus dipegang oleh teman-teman. Jadi seperti itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih jauh, ingin bertanya lagi, tapi nanti tetap ada sesi Q&A ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, nanti aku tanya juga ke Kadika, kira-kira berapa pertanyaan yang akan kita jawab. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya lebih jauh lagi sama aku, yuk kita gabung jadi tim bebenah. Jadi aku punya tim ya teman-teman, namanya itu Bebenah, belajar bareng Indah. Walaupun kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama sharing, teman-teman bisa langsung ikut saluran tim bebenah di Instagram aku, bisa langsung kunjungi Instagramku maupun TikTok aku ya, kita akan belajar bersama di sana. Kalaupun teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada diriku. Jika aku ada kesempatan, insya Allah akan aku jawab pertanyaan tersebut. Dan kita akan sama-sama belajar. Oke, teman-teman, itu dia slide share ya, atau sharing yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman malam hari ini. Aku harap apa yang aku sampaikan tadi, dari awal hingga akhir, itu bisa memberikan pengetahuan baru kepada kita bahwa peran seorang MC adalah peran yang sangat penting dalam sebuah acara. MC merupakan tombaknya acara. Makanya ketika kita menjadi seorang MC, memutuskan menjadi seorang MC, kita harus bisa memaksa diri kita ya untuk menjadi orang yang menjembatani antara audiens dan acara yang sedang kita pandu. Seperti itu mungkin. Oke, Kak Dika. Selanjutnya aku persilahkan kembali kepada Kak Dika selaku MC kita malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Indah. Mungkin kita bisa membacakan beberapa pertanyaan aja ya Kak, karena waktunya juga nggak terlalu banyak lagi nih Kak. Em, kita bisa masuk ke 5 pertanyaan aja mungkin ya Kak ya. Mm-mm. Oke, boleh Kak Dika. Aku ambil pertanyaan yang ada di question and answer box ya berarti ya. Betul Kak, silakan. Oke. Sip, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Jadi tadi kata Kak Dika bisa 5 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama ini ada dari Kak Mutmainah ya. Teknik memegang mic yang benar gimana ya Kak? Dan gestur tubuh yang baik itu gimana? Apakah seperti presenter di TV? Oke, sebenarnya ini lebih ke kita praktek ya teman-teman, ke teknik ya. Cuman aku nggak megang mic di sini, nggak ada mic, jadi anggaplah ini menjadi mic nih ya. Oke, sebenarnya teman-teman, ketika kita menjadi seorang MC dan kita lagi megang mic, usahakan kalau misalnya ini ujung kepala mic-nya ya, ini pegangan gagangnya, jangan sampai kita megang di ujung pas banget kepalanya itu loh teman-teman, pas di buletannya itu. Karena nanti jadi bisa ganggu suara kita, suaranya bisa jadi mendem karena kita agak menutupi sedikit bulet-buletannya tuh, bulet-buletan mic-nya itu. Jadi jangan terlalu di atas banget di dekat ujungnya itu. Usahakan kita pegang di tengah-tengah sini nih teman-teman. Di tengah-tengah gagangnya kita pegang mic itu.
Maaf banget karena aku nggak ada alat peraga mic-nya, tapi next ya, kalau kita join di kelas selanjutnya, nanti aku akan bawa alat peraga berupa mic, jadi nanti kita akan latihan gimana caranya megang mic yang benar ya. Tapi untuk gambaran aja, tadi kamu Mutmainah bisa pegang di bagian tengah-tengahnya ini, ya. Jangan terlalu bawah juga. Kalau terlalu bawah, nanti mic-nya jadi rentan untuk jatuh ya. Ketika kita banyak gerak, nanti ternyata mic-nya jadi jatuh. Jadi usahakan di bagian tengah-tengah. Nah, untuk gestur, tadi seperti yang aku bilang, gestur itu kita kan membantu untuk menekankan kata-kata yang kita ucapkan, ya, setiap kata. Nah, kakak bisa latih dari mulai mungkin gestur yang paling biasa dilakukan oleh MC adalah gestur tangan terbuka. Terlihat nggak ya? Jadi gestur tangan terbuka seperti ini. Tangan kita terbuka. Karena itu memberikan kesan bahwa MC adalah orang yang terbuka. Jadi ketika kita mengucapkan kata kayak selamat datang hadirin tamu undangan di acara ABC gitu. Tentunya saya sangat senang sekali. Kita bisa pakai gestur terbuka. Saya sangat senang sekali melihat Bapak Ibu hari ini hadir di sini dengan kostum yang sangat menarik, dengan penampilan yang sangat apik dan ciamik ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Jadi kita bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Gestur itu sebenarnya membantu kita, Kak. Jadi kalau kakak mau latihan, coba di depan cermin, kakak ngomong beberapa kalimat dan rasakan kalimat itu. Pakai rasa, biar kita bisa gerakin gestur kita itu senyaman dan senatural kita. Karena gestur itu natural. Nggak bisa, kamu nanti kalau ngomong kata senang, kamu harus kayak gini ya. Atau kamu kalau kalau ngomong kata kamu harus yakin, kamu harus kayak kamu harus yakin. Nah, kita nggak bisa kayak gitu, nyuruh orang pakai gestur tertentu aja. Karena gestur itu harus natural. Aku jadi terbiasa ini ya. Jadi kayak pakai mic ya. Jadi gestur itu harus natural ya, teman-teman gitu. Makanya banyak latihan gestur. Kalau kakak mungkin ngomong di depan cermin gitu. Latih aja gestur enaknya gimana. Tapi biasanya kalau jadi MC yang kita udah megang cue card, ya misalnya ini cue card ya teman-teman. Ini tuh cue card, terus ini mic. Itu kita nggak banyak ngasih gestur, karena tangan kita dua-duanya memegang benda. Kalau kita kasih gestur, nggak enak. Jadi paling yang kita kasih gestur si cue card yang ada di tangan kiri kita. Ingat ya, kalau megang cue card, itu cue card di tangan kiri, mic-nya di tangan kanan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita mungkin gerak-gerakin cue card ke kanan ke kiri atau gerakan memutar seakan-akan kita sedang kasih gerakan terbuka gitu untuk gestur. Jadi gestur itu harus sering dilatih karena gestur senatural kita, senyaman kita, Kak. Dan berdirinya nggak harus seperti presenter. Kalau kakak jadi MC formal ataupun MC non formal, kakak bisa jalan ke kanan ke kiri sambil menyapa audiens. Beda kalau kakak jadi MC formal. Yang tadi aku bilang ya pemandu acara protokol, ya pemandu acara formal. Biasanya kita cuma diminta berdiri di satu tempat. Nah, itu baru kita harus kasih sikap sempurna, sikap yang tegak gitu. Itu kalau kakak jadi MC yang formal, MC protokol seperti itu. Tapi kalau MC non formal, MC informal itu kita bisa menguasai panggung senyaman kita untuk melakukan engage ya atau keterikatan terhadap audiens seperti itu. Oke, selanjutnya ini pernah coba ternyata saya kesulitan. Oke, dari Kak Desta ya, Kak mau nanya, saya terbiasa membawakan acara formal karena selaku protokoler pemerintah daerah. Nah, dapat tawaran MC non formal, pernah coba ternyata kesulitan berimprovisasi. Tips untuk mudah berimprovisasi. Oke, ini menarik ya teman-teman. Tips untuk kita mudah berimprovisasi itu dengan cara lakukan banyak ad-lib speaking. Ya, mungkin teman-teman kalau pernah lihat konten-konten lewat tentang ad-lib speaking, nah teman-teman bisa lakukan itu. Ad-libbing, ya. Teman-teman bisa mencari satu kata ataupun satu benda lalu dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Ya, itu untuk tahap level pertama. Tahap level pertama itu cari satu kata atau satu benda apapun itu, kembangkan jadi beberapa kalimat. Coba lakukan dalam waktu 1 atau sampai 3 menit. Ya minimal 1 menit lah dilakukan. Nah itu bisa bantu kakak ya Kak Desta dan juga teman-teman untuk melakukan improvisasi ataupun spontanitas. Karena kita udah membiasakan otak kita nih untuk bisa sering mengungkapkan kata-kata yang mungkin menjadi gambaran dari kata yang ingin kita jelaskan gitu ya. Kita dituntut untuk kreatif menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Kalau level 1 dianggap sudah mudah, kita masuk ke level selanjutnya
Ya, adlib speaking selanjutnya. Menggabungkan beberapa kata. Kata yang gak beraturan. Misalnya kita gabungkan kata mobil, terus kata rumah, dan juga orang, misalnya. Tiga kata itu kita gabungkan menjadi satu kalimat. Gimana caranya? Nah, kita bisa menuliskan dulu. Kalau misalnya kakak nggak mau melakukan spontanitas, dipikirin dulu. Kira-kira gimana ya caranya untuk menggabungkan kata-kata tersebut, gitu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, maka improvisasi ataupun spontanitas itu sudah nyaman kita lakukan gitu Kak. Karena kita sudah banyak sering melakukan impromptu ya atau improvisasi. Dan cara mudahnya kalau misalnya capek ngomong gitu ya, capek buat ngomong sendiri nggak jelas, bisa dengan cara menulis. Karena menulis itu kan kita menuangkan apa yang kita pikirkan ya Kak. Nah, dengan cara kita banyak menulis, itu bisa melatih juga skill kita untuk bisa melakukan improve ataupun untuk public speaking juga bagus tuh dengan cara menulis seperti itu. Ya, jadi biar lebih mudah untuk berimprovisasi, coba mulai dari sekarang banyak latihan adlib speaking dan pastinya cari referensi ya kayak cari referensi yang tadi aku bilang. Insya Allah kalau udah banyak referensi, udah sering melakukan adlib speaking, pasti nanti mudah untuk melakukan improvisasi. Oke, Kak Desta, semoga membantu ya. Selanjutnya, Kak Intania, cara melatih intonasi yang paling efektif bagaimana saja, Kak? Oke. Oke, cara melatih intonasi, nada suara. Nada suara itu tidak bisa kita ubah secara permanen, teman-teman, karena suara merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul ya. Jadi kita nggak bisa ngubah itu secara permanen, tapi suara bisa kita latih. Nah, kalau nanti teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang melatih vokal, tentu harus ada kelas khusus ya sebenarnya, karena kalau misalnya kita bahas ini akan panjang banget, karena latihan vokal itu banyak banget caranya. Nah, tapi aku kasih gambaran sedikit Kak Intan. Kak Intan bisa lakukan latihan dengan berlatih artikulasi yang jelas, cara ngomong yang jelas. Karena apa? Ketika kita melakukan artikulasi yang jelas, itu bisa bantu suara kita keluar dengan nada yang berbeda, Kak. Dengan nada yang lebih berirama gitu. Ketika artikulasi kita jelas. Jadi kalau udah latihan artikulasi, kakak bisa latihan nada-nada kak seperti mungkin pakai nada tinggi, nada rendah gitu. Dan kita juga harus memahami nih, setiap tipe MC punya nada suara yang berbeda. MC formal biasanya dia pakai di nada do re, do dan re. Kalau MC semi formal biasanya pakai nada do re mi gitu ya, yang semi-semi gitu. Tapi kalau MC informal itu dia bebas memakai nada suara apa aja, do re mi fa sol la si do gitu ya, bisa dia pakai. Nah, itu kita juga harus tipe acara apa nih yang kita pandu. Nah, ketika kita sudah mempelajari vokal tersebut ya, tadi do re atau do re mi fa. Nah, Kak Intan bisa coba baca naskah MC atau naskah apapun itu menggunakan nada. Latih mana yang harus pakai nada tinggi, mana yang harus pakai nada rendah. Atau kita coba baca semuanya pakai nada dasar, do. Terus kita coba nanti di penghujung pakai nada mi, misalnya gitu. Nah, itu bisa latihan. Atau nih kalau teman-teman hobi nyanyi, misalnya suka dengerin musik, suka nyanyi, itu juga bisa dipakai kok buat latihan vokal. Jadi nggak perlu kayak kita harus latihan A, I, U, E, O terus, A, I, U gitu ya, lion face terus. Teman-teman bisa latihan intonasi atau latihan vokal dengan cara bernyanyi. Itu juga bisa ngebantu gitu. Dan biasanya aku suka banget latih vokal aku Kak, latih intonasi aku ini dengan mendengarkan beberapa MC-MC senior nih ketika bicara, balik lagi ke referensi. Kadang aku suka mengikuti. Oh, mereka itu kalau menyuruh hadirin duduk atau hadirin berdiri nadanya kayak gitu ya, gitu. Aku bisa mengikuti itu. Itu Kak Intan. Jadi bisa dilatih dari kita mengetahui nih nada-nada tipe acara gitu ya, nada MC dalam mengisi tipe acara itu. Lalu kita cari referensinya, kita ikuti bagaimana cara penyampaiannya. Atau Kak Intan juga bisa baca buku atau baca naskah sambil dinadain gitu ya, dikasih nada tinggi, nada rendah, mana yang harus pakai ekspresi gitu, mana yang harus dikasih jeda, itu juga harus dilatih dalam mengatur intonasi. Banyaklah berlatih, Kak Intan. Pasti nanti akan terbentuk kok suaranya. Banyak juga mendengar, karena dengan mendengar kita jadi ada gambaran nih, oh kayak gini suaranya gitu. Seperti itu Kak Intan, untuk cara efektif ya melatih intonasi. Oke, selanjutnya. Oke.
Komunitas ya, banyak yang nanya komunitas-komunitas, itu nanti teman-teman bisa cari sebenarnya di media sosial ya. Atau nanti aku bisa sharing-sharing juga nanti di media sosial aku komunitasnya apa. Karena aku juga join komunitas MC itu teman-teman sebenarnya MC-nya bukan di daerah Jakarta. Ini kebanyakan mereka itu dari luar pulau gitu ya banyak. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa gitu. Nah, kalau untuk komunitas MC khusus Jakartanya sendiri, aku sebenarnya belum tergabung, tapi aku gabung ke salah satu paguyuban. Jadi di daerah Kabupaten Bekasi itu ada paguyuban gitu ya, paguyuban pemuda. Nah dari sana aku banyak dapat koneksi gitu. Jadi sebenarnya nggak harus komunitas MC juga, tapi komunitas-komunitas apapun yang menurut teman-teman nih bisa jadi peluang nih untuk dapat koneksi menjadi seorang pemandu acara. Kalau komunitas MC itu ada namanya HIPAPI teman-teman, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari tahu itu di media sosial komunitas HIPAPI itu ya. Banyak. Atau teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas pelatihan MC, itu juga ada komunitasnya. Iya, betul. HIPAPI, ya itu untuk MC wedding. Yang aku tahu ya. Oke, selanjutnya. Sama. Oke, berkaitan dengan sound. Ya, tadi pokoknya ngomong aja. Menurut Mbak siapa yang paling menentukan suara? Apakah soundman atau ngikutin telinga kita? Oke, ini berhubungan dengan sound. Nah, ini kita harus bisa melakukan kerjasama nih, Kak Peter, dengan diri kita dan juga soundman. Kita juga bisa harus mendengarkan suara kita. Biasanya yang paling mengerti suara kita ya diri kita sendiri. Betul ya? Diri kita sendiri, bukan soundman. Tapi soundman bisa ngebantu kita untuk naikin volume suara kita ketika kita sedang ngatur mic kita. Nah, aku bilang pokoknya ngomong aja itu. Jadi kakak bisa sambil cek mic itu nggak apa-apa, sambil ngomong aja sama soundman-nya gitu. Bang, gimana suara aku? Apakah sudah terdengar jelas? Oke bang, boleh mungkin bassnya atau suaranya lebih dinaikkan lagi. Ya bang, cukup segini aja. Sepertinya seperti ini suara saya sudah terdengar dengan jelas ya gitu. Atau kakak boleh maju ke depan. Biasanya kan kita di belakang sound itu suaranya terdengar lebih kecil ya. Beda kalau kita ada di depan sound gitu ya, di depan speakernya. Nah, kakak bisa turun dari panggung, maju berdiri di depan speaker atau ya berdiri di bangku audiens sambil ngomong dengerin apakah suaranya udah jelas apa belum gitu. Jadi sebenarnya antara kita dan juga soundman kita harus bangun kerjasama nih untuk ngatur suara kita. Tapi kalau ditanya siapa sih yang paling menentukan gitu ya, ya pasti diri kita sendiri karena kita yang bisa mengenal suara kita itu seperti apa gitu. Soundman itu mengikuti perintah kita ya gitu Kak. Oke, selanjutnya hmm, tadi udah berapa pertanyaan ya yang aku jawab Kak Dika? Mohon maaf jadi keasikan jawab ini. Udah 4 Kak, tinggal satu pertanyaan terakhir. Oh iya iya iya. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Oke, tadi Kak Peter sudah aku jawab ya pertanyaannya yang pertama. Kita coba cari pertanyaan lain. Oke. Ini ada dari agak ini aku maaf ya. Oke, ini. Bagaimana solusinya saat kita memandu acara tiba-tiba kita ngeblank dari Kak Fatima? Oke, saat kita memandu acara, terus tiba-tiba kita ngeblank. Nah, ini sebenarnya kenapa tadi aku bilang kita harus bikin catatan ya, Kak. Kita harus bikin script gitu. Karena biasanya MC itu pasti pegang cue card. Ya, MC itu pegang cue card. Kalau kita lagi ngeblank, minimal banget ada tulisan rundown di cue card kita. Bukan naskah, tapi rundownnya. Acara selanjutnya itu apa. Nah, di situ tugasnya Kak Fatimah ataupun teman-teman yang merasa blank, kita harus bisa nih menyampaikan susunan acara selanjutnya yang akan kita sampaikan gitu. Kalau misalnya kita lupa, aduh sebenarnya aku udah improv nih, udah improvisasi, nanti pengen menyampaikannya kayak pakai pantun untuk masuk ke rangkaian acara selanjutnya, tapi ternyata aku lupa gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, jangan dibikin kita jadi lebih ke down gitu ya, atau dibikin kita jadi nervous karena kita lupa sama skrip kita. Tapi yang paling penting apa? Kan MC menginformasikan acara yang kita pandu. Jadi intinya yang paling penting kita bisa menyebutkan acara itu. Kita bisa deliver acara itu. Makanya yang paling penting adalah rundown-nya itu yang kita ketahui, Kak. Kalau rundown-nya kita udah punya gitu ya, rundown-nya kita udah megang, insya Allah kita bisa masuk gitu, masuk aja gitu ke acara selanjutnya. Kalau misalnya bingung mau kayak gimana sih bridgingnya, ya udah lanjut aja kayak
Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama menyaksikan tayangan video gitu. Karena di randonnya tulisannya penayangan video gitu misalnya, penayangan video. Nah, di awal kita sebenarnya udah mikirin skrip nih, pengen kayak gini 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 penayangan videonya mau dikasih semboyan ataupun mau dikasih yel-yel, tapi ternyata kita lupa. Nah, kita harus bisa relax. Yang paling penting kan kita sampaikan ke audiens bahwa acara selanjutnya penayangan video. Jadi ya udah kita deliver aja itu. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video mengenai Selamat menyaksikan. Udah. Jadi kita harus tenang dan relax ketika kita ngeblank. Nah, nanti pas udah penayangan video atau ada jeda-jeda sedikit, kita remind lagi kira-kira apa ya. Nanti cari lagi nih, ingat-ingat kembali catatannya apa ya yang pengen aku sampaikan buat jadi bridging dari mata acara satu ke mata acara berikutnya gitu. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya ngalamin blank, minimal Kak Fatimah itu megang rundown acaranya. Atau kalau misalnya ternyata nggak ada rundown acara gitu ya, Kak Fatimah berarti harus bisa menguasai acara itu, sudah memahami acaranya selanjutnya apa. Dan kalau bisa tetap jaga hubungan dengan LOMC ataupun panitia MC. Biar nanti kalau kita lupa, acara selanjutnya apa nih? Nggak megang rundown misalnya gitu. Itu bisa nanya ke panitia. Tapi menurut aku nggak mungkin ya kalau misalnya MC itu nggak megang rundown ketika ngisi acara. Kecuali mungkin acaranya acara-acara informal yang dia ya udah dadakan aja gitu disuruh mandu gitu. Biasanya itu MC diminta untuk bisa improv dan melakukan spontanitas gitu. Makanya penting banget tadi untuk kita membuat catatan skrip ya ataupun rundown acara dan kita bawa nih di cue card kita untuk jadi pegangan ketika kita merasa mungkin lupa, ya ngeblank gitu, biar kita tetap terlihat tenang. Seperti itu ya Kak Fatima, semoga membantu. Dan ini sebenarnya masih banyak pertanyaan lain dari teman-teman, tapi nanti akan kita jawab ya Kak Dika tentunya di kelas selanjutnya. Seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih punya pertanyaan, bisa banget ikutan masterclass di tanggal 20 September ya. Linknya tadi udah aku share juga di kolom chat. Teman-teman kalau pengen ikutan langsung boleh, ataupun karena ini masih agak lama, boleh nanti juga nggak masalah. Karena untuk pendaftarannya sendiri itu kita buka sampai hari H ya teman-teman. Oke, kalau gitu mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan karena waktunya juga udah em, lewat sebetulnya sedikit, tapi nggak masalah karena emang pertanyaannya banyak banget ya kayak antusias banget nih teman-teman yang join di malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu sebelum aku tutup buat Kak Indah udah meluangkan waktu dan juga ilmu yang bermanfaat banget nih buat teman-teman yang join di malam hari ini. Buat aku juga nih Kak, karena aku juga bisa dibilang MC gitu ya kalau di acara ini gitu. Aku juga dapetin banyak insight dari Kak Indah. Terima kasih banyak buat insight dan juga ilmunya nih Kak. Buat teman-teman yang udah join juga di malam hari ini, terima kasih udah meluangkan waktu sampai standby nih sampai jam 9 ya, teman-teman. Mungkin ada yang di kawasan Wita juga udah jam 10, kalau di WIT mungkin udah jam 11 malam gitu. Luar biasa antusiasme dari teman-teman yang join di malam hari ini. Makanya jangan lupa ikutan masterclass di tanggal 20 September ya, teman. Oke, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku tutup kelasnya. Aku Dika mohon undur diri. Sampai jumpa lagi nanti di masterclass tanggal 20 September. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.